Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andra Madani dalam Bingkai Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pengendalian diri untuk kita bisa menahan nafsu, ego, dan juga hasrat. Namun, tren FOMO sering sekali kita alami. Dimulai dari tren iftar, lalu fashion lebaran, dan juga konten-konten ibadah di media sosial. Untuk itu, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Assalamualaikum Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Uja? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Andre, mudah-mudahan sehat juga ya. Iya, alhamdulillah sehat Uja. Oke, izin nih Uja. Saya ingin bertanya Uja. Sekarang ini kan lagi zamannya itu namanya FOMO ya. FOMO atau yang biasanya sering ikut-ikutan nih. Kalau di perspektif Islam sendiri, FOMO itu adalah termasuk dari bagian nafsu atau bagaimana nih Uja? Ya, menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, belakangan ini istilah FOMO di tengah-tengah masyarakat itu sangat akrab di telinga kita. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada arti FOMO itu sendiri kan sebuah kecemasan, takut ketinggalan sesuatu nih. Nah, kalau dikaitkan dengan nafsu ataupun dikaitkan dengan agama, tergantung FOMO-nya apa. Kalau FOMO-nya itu hal-hal yang positif, ya bagus sekali. Tapi kalau FOMO-nya itu hal-hal yang negatif, tentunya itu bisa menjadi penyakit hati. Bagian daripada hati jatuhnya bisa ke iri, karena orang lain mendapatkan nikmat sesuatu, dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Dia memaksakan segala cara, memaksakan kehendak, sehingga menghalalkan segala cara. Itu yang tidak dibolehkan di dalam agama. Oke, Uja. Lalu Uja kemudian nih, di mana sih batas antara berbagi kebaikan dan terjebak dalam pencitraan nih? Itu sangat tipis sekali sebenarnya. Itu kembali lagi ke niat hati dia, niat awal dia ingin melakukan amalan tersebut atau perbuatan tersebut. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut niatnya semata-mata karena Allah, kemudian dibarengi dengan niat-niat yang lain, insya Allah kita akan ikan sesuai dengan amalan kita, ya kan? Kebaikan yang kita berikan maka akan kebaikan yang kita dapatkan. Tapi keburukan yang kita lakukan akan keburukan juga yang akan menimpa kita. Nah, bagaimana caranya itu kembali ke niat si pelaku. Kalau niat dia betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada masalah. Kemudian dia buat konten untuk memotivasi orang untuk melakukan hal yang sama. Hari ini kayaknya Mas Andre dan pemirsa, kita butuh hari ini media-media atau orang-orang yang terus menebar kebaikan. Urusan nanti dia ria atau tidak, itu tergantung dia. Ya kan? Kenapa? Ketimbang isi-isi yang ada di media, yang dilihat oleh adik-adik kita, yang dilihat oleh anak-anak kita itu hal-hal yang negatif, itu akan merusak pola pikir mereka, perbuatan mereka, sehingga mereka menjadikan hal yang negatif itu menjadi contoh dalam hidupnya. Ya, benar sekali Uja. Lalu kemudian Uja, bagaimana sih Uja kita bisa membedakan nih antara kebutuhan dan keinginan nih Uja? Karena kita sering sekali nih kan, padahal itu kebutuhan kita, tapi menjadi keinginan kita nih. Itu bagaimana Uja? Menarik. Makanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, sehingga kita enggak jatuh kepada hal yang mubadzir. Kita tahu bahwasanya innal mubadziri kana ikhwana syayatin. Mubadzir itu kata Allah itu perbuatan syaitan. Sedangkan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, gimana cara kita untuk memanage itu kembali ke kita. Ada ilmunya, belajar bagaimana cara menjaga hati, kemudian menahan diri agar tidak memberi sesuatu yang bukan kita inginkan tapi kita butuhkan. Tentunya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah agar kita nggak dihisap dengan hal-hal yang di luar dari kebutuhan kita.
Semua ini kita nanti dihisap. Oh iya Uja, kira-kira ada nggak nih Uja ayat yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini Uja? Saya cari-cari ada dua karena dia menyangkut tentang hati, tentang iri, tentang nggak mau dikalahkan dengan orang lain. Sebenarnya sifat qanaah itu harus ada dalam hidup. Pertama, dalam Al-Quran surah An-Nisa 32 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kita dapat ini, mereka dapat itu. Udah, jangan iri kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah membagikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Nah kemudian, karena bagi laki-laki yang lain dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hijr Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat ke-88. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sekali-kali engkau Muhammad tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka yang lain. Artinya jangan iri. Udahlah, kau dapat itu, aku dapat ini. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka yang merendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Ada juga sahabat Nabi SAW, kata Nabi, ini akan ada calon penghuni surga. Ditunggu sama sahabat yang lain. Rupanya ada yang masuk, megang trompa, megang sendal, ini baru basah bekas wudhu. Penampilannya biasa kok, calon penghuni surga. Dicari-cari, rupanya nginap sahabat Nabi ke rumah dia pengen tahu apa amalannya, pengen dicontoh, karena kata Nabi calon penghuni surga. Kemudian biasa aja, tahajudnya biasa, ibadahnya biasa. Ditanya, apa amalanmu? Sehingga Nabi mengatakan, kau ini penghuni surga. Oh, aku sebelum tidur, ku maafkan kesalahan orang. Aku tidak akan pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan aku tidak ingin kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu tercabut dari dirinya. Karena aku yakin masing-masing kita sudah diberikan rezekinya. Ya, lalu kemudian Uja terakhir nih, ada nggak kira-kira tips yang bisa diberikan kepada pemirsa semua agar terhindar dari sifat FOMO atau iri hati nih Uja? Siap. Pemirsa dan kita semua, tips yang terbaik yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tentunya FOMO yang negatif ya, iri hati dan lain sebagainya itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaji, kemudian cari guru-guru agama yang mumpuni, berkembang dengan kawan-kawan yang memiliki sifat dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri tanpa menyakiti atau merasa lebih baik daripada orang lain, kemudian merasa ketinggalan dari orang lain. Tidak, lakukanlah kebaikan terus menerus, manfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif, kemudian berteman dengan orang-orang yang memiliki circle yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Uja. Pemirsa, demikianlah itu tadi bincang-bincang kita bersama Ustadz Jarod. Semoga bermanfaat, dan buat pemirsa semua selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.